Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siswa SD sedunia kelas 3, ya alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Dan alhamdulillah juga hari ini Bapak insya Allah diamanahi untuk mengampu atau memegang pelajaran PAI sama praktik ibadah. Dan adapun pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang mata pelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam. Nah, Pak, kenapa tidak ngajar lagi mata pelajaran olahraga atau PJOK sama pelajaran suku? Nah, masih ngajar sebetulnya, tapi dikarenakan kita lagi corona, masa pandemi, jadi pemerintah itu meniadakan olahraga. Ya. Boleh olahraga dengan catatan di rumahnya masing-masing, ya, supaya kita terhindar dari virus corona dan mudah-mudahan kita sehat selalu, ya, sehat selalu, keluarga kita sehat selalu. Jangan lupa pesan Bapak, walaupun misalnya lagi corona gini, kita tidak belajar di sekolah, tapi kita tetap wajib belajar di rumah ya, di rumah masing-masing. Di rumah masing-masing bersama siapa? Bersama orang tua atau misalnya belajar sendiri. Dan juga olahraga juga wajib nih. Ya, jangan sampai kita selama di rumah itu diem aja kerjaannya main game aja, tidak boleh ya. Di sini ada yang suka main game, tidak boleh ya, tidak boleh main game. Jangan terlalu sering main game. Lebih baik kita beraktivitas membantu orang tua, baik itu mencuci, mengepel, cuci piring, bersih-bersih dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Nah, untuk mata pelajaran kali ini, PAI kali ini, materinya yaitu tentang apa ya? Kita lihat dulu ya materinya ya. Nah, materinya untuk mata pelajaran PAI kali ini, materinya tentang apa ya? Nah, sikap dan perilaku terpuji. Jikalau kita menginginkan atau jika kita ingin disayangi, disukai sama orang lain, maka kita harus bersikap dan berperilaku terpuji. Apa saja nih sikap atau perilaku terpuji? Apa saja? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan yang baik ya bagi umat Muslim. Maka segala perilaku kita, kegiatan kita wajib taat atau wajib mengikuti seperti Rasulullah. Ya, kita lihat contohnya nih. Rasulullah itu suka apa? Misalnya sikap perilaku terpuji oleh Rasulullah, suka berhemat, atau misalnya selalu percaya diri, selalu tekun. Nah, apa itu percaya diri, Pak? Pak, percaya diri itu apa? Percaya diri itu pede. Ya, pede, percaya diri. Ya, gitu ya. Nah, percaya diri itu apa nih? Kita lihat ya apa artinya nih. Percaya diri artinya yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Artinya kita itu pasti memiliki kemampuan masing-masing. Ya, contoh misalnya ada yang memiliki kemampuan main bola, main futsal. Ada yang memiliki kemampuan di menggambar. Ya, Pak, aku mah suka menggambar. Iya, berarti itu kemampuannya di situ. Ya, ada juga yang suka masak. Ada juga yang suka membantu orang tua. Ya. Nah, percaya diri itu adalah percaya atau yakin terhadap kemampuan diri sendiri. Misalnya jika kita diberi tugas, orang yang percaya diri akan segera mengerjakannya. Ya, kalau misalnya dikasih tugas nih sama bu gurunya, sama pak gurunya langsung dikerjakan. Ya. Tidak usah nanti aja. Nanti aja udah lama dikumpulinya. Itu mah sifat malas ya, harus dibuang dalam diri kita sifat-sifat malas itu. Ya. Berarti kita harus jikalau guru memberi tugas langsung kerjakan ya. Pak, aku mah takut salah, nggak apa-apa. Yang penting kita mau berusaha ya. Daripada kita nilainya baik tapi mencontek berarti itu tidak percaya diri. Nah, orang yang percaya diri biasanya juga mempunyai sikap mandiri. Artinya sikap mandiri di sini, contohnya nih, siswa SD sedunia kelas 3, mandinya masih dimandiin sama orang tua. Itu berarti tidak mandiri. Terus makannya masih disuapin sama orang tua, itu tidak mandiri. Kalau misalnya siswa SD sedunia
kelas 3 orangnya percaya diri. Nah, apa buktinya bahwa siswa SD sedunia mandiri? Makannya sendiri, tidak disuapin sama orang tua, mandinya juga sendiri, ya. Terus di bajunya sendiri, itu baru percaya diri. Jangan selalu sedikit-sedikit, mah pengen makan, jangan ya. Harus latihan dari sekarang. Pak, atuh aku gimana nih? Suka minta bantuan ke orang tua, boleh minta bantuan kalau misalnya kita tidak bisa, ya. Kalau misalnya kita tidak bisa, boleh minta bantuan sama orang tua, ya. Tapi kita juga harus belajar, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kata Allah itu gini nih. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakal atau pasrahlah kepada Allah. Jadi kita harus yakin dulu nih, kata ayat ini tuh. Harus yakin, percaya diri. Nah, hasilnya mau bagus ataupun jelek itu mah kita pasrah sama Allah. Kayak misalnya kita ngisi ulangan. Ngisi ulangan itu mau nilainya baik ataupun nilainya buruk, yang penting hasil usaha kita tidak mencontek. Daripada kita nilainya bagus tapi dapat nyontek, itu berarti tidak percaya diri. Ya, paham ya? Anak-anak SD sedunia mah semuanya jujur-jujur, selalu percaya diri, selalu yakin terhadap diri sendiri. Nah, kita lihat nih di sini nih. Sahabat Ali bin Abi Thalib berkata, jika engkau telah mengetahui, maka lakukanlah. Jika engkau telah yakin, maka majulah. Jadi jangan takut, sok. Di sini kan pasti siswa SD sedunia punya cita-cita ya, kelas 3 mah. Ada yang jadi pemain bola, jadi guru, jadi chef, atau misalnya jadi pilot, jadi presiden. Nah, tugas kita kalau memiliki cita-cita, maka harus yakin, ya, harus belajar juga. Masa ada presiden tapi tidak mau belajar, malas belajarnya, tidak boleh. Harus yakin ya. Kalau misalnya kita yakin mau belajar, nanti cita-cita kita akan tercapai gitu ya. Selanjutnya nih kita lihat lagi ya. Nah, keuntungan bersikap percaya diri. Kalau misalnya kita percaya diri, pasti kita ada keuntungannya. Apa tuh? Adapun keuntungan dari sikap percaya diri adalah sebagai berikut nih. Yang pertama, tidak bergantung kepada orang lain. Ya, jadi tidak sedikit-sedikit ke mama, sedikit-sedikit ke papa. Tidak, kalau misalnya orang percaya diri mah mau makan ambil sendiri. Ya, mau mandi langsung aja mandi. Ya, dan mandi juga harus ada waktunya nih. Jangan sampai kita mandinya sehari sekali nanti bau, ya. Tidak sehat kalau mandinya sehari sekali, harus sehari itu minimal 2 kali. Ya, mandinya juga harus sendiri. Jadi tidak usah nungguin mamanya. Kalau misalnya mamanya tidak ada lagi ke pasar, berarti kita tidak mandi, jangan, ya. Setiap pagi dan sore mandinya. Terus yang selanjutnya bersikap mandiri. Mandi sendiri, ya kayak tadi. Terus mempunyai keberanian. Kalau misalnya kita udah mandiri, segala sesuatu dikerjakan sama sendiri, pasti kita berani. Contoh misalnya, silakan Budi kamu ke depan kerjakan pelajaran matematika. Kalau misalnya orang itu belajar, pasti bisa langsung aja. Ah, Pak, malu, jangan seperti itu. Ya, harus dijauhkan tuh sikap-sikap malu. Ya, harus berani ya tuh anak-anak SD sedunia mah harus jadi pemimpin, ya. Kan di sini ada cita-citanya jadi presiden juga ya, berarti harus berani. Terus dapat mengerjakan tugas dengan baik. Kalau percaya diri mah pasti selalu belajar, selalu mengerjakan tugasnya tuh pasti baik. Kalau misalnya yang percaya diri mah beda dengan orang yang nyontek. Jadi kalau misalnya ditunjuk sama gurunya, karena dia nyontek, pasti tidak tahu nih apa jawabannya. Terus tidak mudah ragu-ragu, terus bersikap jujur. Nah, kalian kan udah gede, apalagi udah kelas 3, beda lagi sama kelas 1 dan kelas 2. Ya, harus selalu jujur. Tidak boleh ngebohong, apalagi berbohong sama orang tua. Udah makan belum? Udah, padahal mah belum. Ya. Silakan belajar, harus mau kalau misalnya disuruh belajar, kecuali kalau misalnya orang tua menyuruh kita untuk menipu, orang tua menyuruh kita untuk misalnya berbohong, itu tidak boleh dan kalian tidak mau atau jangan mau ya kalau disuruh berbohong mah. Sate, Budi silakan kamu kalau misalnya ada yang nanyain ibu, sebut saja ibu tidak ada. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Bu, nanti bilang ke orang tuanya, Bu, kata Pak Rais,
tidak boleh berbohong karena berbohong itu dosa. Ya, kan semuanya di sini siswa SD sedunia mau masuk surga, kan? Ya, kalau mau masuk surga berarti harus jujur sama harus melaksanakan sholat. Di sini masih ada yang suka sholatnya bolong-bolong. Nah, kalau udah kelas 3 mah tidak boleh ya sholat bolong-bolong. Kalau misalnya sholat bolong-bolong berarti nanti ke surganya juga nanti nggak akan jadi ya tuh. Ke neraka dulu dimasukin ke dalam api neraka. Mau nggak masuk ke dalam api neraka? Pasti nggak mau ya. Jadi supaya misalnya kalian pengen masuk surga, maka tugasnya itu harus rajin sholat, tidak boleh berbohong, harus membantu orang tua juga. Ya apalagi nih di masa pandemi corona ya, kalian tahu corona ya, itu virus tuh bahaya. Kalau misalnya kita main di luar terus nanti kita tertular, maka kemungkinannya kita akan sakit. Ya. Yang pertama sakit. Yang kedua apa? Mati, meninggal. Banyak orang-orang yang meninggal karena corona. Ya. Jadi tugas kita itu tidak boleh takut dengan corona, tapi kita harus menjaga kondisi tubuh kita agar selalu sehat dengan cara rajin berolahraga, membantu orang tua, terus berdoa sama Allah, terus makan makanan yang bergizi, dan tetap di rumah. Ya, kalau mau main cukup aja di rumah lah, di depan halaman ya. Nanti juga orang tua akan mengajak main, hayu main misalnya ke lapangan dengan catatan lapangannya yang kosong jauh dari banyak orang. Itu supaya kita tidak tertular virus corona ya. Nah, selanjutnya yang tekun nih, tekun B, tekun. Apa itu tekun? Nah, tekun adalah apa nih? Kita lihat ya, apa itu tekun? Nah, dalam uraian di atas dinyatakan bahwa kita bisa memiliki rasa percaya diri apabila kita mau bersikap rajin atau tekun dalam belajar. Tekun artinya bersungguh-sungguh atau rajin. Nah, tidak, kita itu harus jadi orang rajin. Kalau misalnya di sini memiliki cita-cita jadi pemain bola, maka harus bersungguh-sungguh, harus rajin latihannya. Mungkin tidak kalau misalnya kita pengen jadi pemain bola tapi tidak mau latihan, nggak akan tercapai cita-citanya. Kalau misalnya kita pengen kaya, pengen punya uang, pengen punya banyak hartanya, berarti tugas kita harus tekun. Tekunnya apa? Bekerja, mencari kerjanya yang halal, tidak boleh mencuri. Pak, banyak Pak orang-orang yang kaya tapi dari hasil mencuri banyak ya. Tidak boleh seperti itu dilarang dan pasti tidak akan barokah ya. Berarti nanti ketika meninggalnya, setelah meninggal nanti masuk neraka ya. Banyak kan di film-film Indosiar ya, suka nonton kan film-film Indosiar, orang yang mencuri kuburannya apa? Ngebul misalnya. Tuh, itu kan ada kisah-kisah di Indosiar ya. Itu teh baru di dunia. Bagaimana kalau misalnya di akhirat? Udah kita dihukum ya. Berarti tekun itu apa artinya? Harus sungguh-sungguh ya. Kita punya cita-cita mau jadi guru, berarti harus belajar. Harus sekolah. Jangan malah sekolah. Sekolah itu tidak cukup kita sampai SD. Harus dilanjutkan. SD, SMP, SMA, terus kuliah, S1, S2, sampai S3. Nanti kita bisa jadi guru, bisa jadi dosen, bisa jadi orang yang pintar, bisa jadi presiden. Sama presiden-presiden juga kan itu. Belajar dulu, rajin dulu, ya tekun dulu, percaya diri. Nah, nanti pasti bakal jadi presiden. Itu saja ya. Jadi materi kali ini, percaya diri itu apa? Yakin terhadap diri sendiri, mau bersungguh-sungguh, terus tidak takut salah. Yang penting kita mau berusaha. Terus yang kedua apa? Tekun. Tekun itu apa? Rajin, sungguh-sungguh. Nah, oleh karena itu, kita harus melakukan kegiatan ini selama masa pandemi. Ya, harus tetap percaya diri, harus tetap tekun. Gitu. Nah, selanjutnya ada tugas nih yang akan Bapak sampaikan. Apa tugasnya? Nah, tugasnya kita lihat. Apa ya tugasnya? Nah, tugasnya kita harus percaya diri. Percaya diri dalam apa? Dalam segala hal. Nah, ini tugasnya nih. Tugasnya, untuk tugas percaya diri, kita harus membantu orang tua. Ya, kalian nanti silakan
membantu orang tua dengan percaya diri ya. Artinya percaya diri di sini tuh kita membantu orang tua bersungguh-sungguh sehingga kita menjadi orang yang tekun ya. Tugasnya itu ya, membantu orang tua mencuci, terus setelah mencuci, cuci piring, cuci baju sendiri ya, terus menyapu, itu aja tugasnya ya. Itu aja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Terima kasih anak-anak SD sedunia khususnya kelas 3. Mudah-mudahan sehat selalu. Sampaikan salam Bapak buat keluarga di rumah ya. Stay safe, tetap di rumah, jaga kesehatan, rajin berolahraga. Tugas kalian itu cukup dengan membaca di rumah terus berolahraga ya. Adapun tugas PAI nanti Bapak sampaikan ya. Jadi tugasnya tadi apa? Harus membaca sama olahraga. Terus yang percaya dirinya apa? Membantu orang tua. Membantu orang tua apa? Mencuci piring, terus mencuci baju, menyetrika, menyapu, ya untuk mengaplikasikan untuk membiasakan diri supaya percaya diri. Ya, kalau misalnya kita tidak latihan mencuci piring, mencuci baju, berarti nanti kita tidak akan bisa-bisa tuh. Terus tekun, sungguh-sungguh artinya setiap hari dilakukan ya, rajin. Itu nanti tugasnya seperti itu dan nanti kalian difoto sama orang tuanya. Ya, nanti Paris mau nanya nih, ini tiap hari enggak ngerjainnya? Kalau tiap hari berarti kalian sudah tekun ya. Ini cuci piring enggak? Cuci, Pak. Nah, berarti kalian sudah percaya diri. Nanti ditanya lagi, nyuci piringnya setiap hari enggak? Oh, enggak, Pak. Berarti kalian tidak tekun. Ya, nanti sama Paris ditanya. Ada laporan dari orang tuanya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Sampaikan salam Bapak buat keluarga di rumah. Ya, tetap jaga kesehatan. Itu saja, jangan lupa klik like, comment, and subscribe YouTube SD Sedunia ya, supaya kita menambah ilmu pengetahuan, banyak ilmu pengetahuan, karena nanti di SD Sedunia itu banyak video-video tentang pembelajaran ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum.